Nah, untuk TM1 ini kita rekomendasikan, makanya di brosur ini sudah ada semua. Nanti ya materinya di khusus agro sawit. Nah, kita memberikan dosis TM1 itu 4-8 tahun cukup 500 gram saja atau 2 kilogram per pohon per tahun. Nah, nanti akan saya berikan gambaran kok sedikit amat, sedangkan pupukan ada korelasinya dengan peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman buah kelapa sawit. Nah, ini 500 gram dari mana hitungannya? Nanti akan kita detailkan. Ini sebagai salah satu bahan prospek Bapak Ibu semua ya. Kemudian tepat caranya, nah caranya ada yang ditanam, ada yang ditabur, kemudian tepat sasaran tujuannya adalah supaya kita mupuk itu betul-betul diserap oleh meristem perakaran. Jadi kalau mupuk itu jangan di luar tajuk. Ya, tadi rekomendasinya 1 meter dari pangkal pohon ya. Nah, ini definisi-definisi ini yang perlu saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu semua, kalau ada yang meragukan produk agrosawit ya, 500 gram untuk TM1 4-8 tahun, 1 kali aplikasi, 1 tahun 4 kali aplikasi. 500 gram. Itu teorinya di mana? Itu banyak yang bertanya seperti itu karena cara pengaplikasi kita itu di luar dari yang umum. Itu banyak yang bertanya seperti itu. Teorinya di mana? Sedangkan pemberian pupuk itu ada korelasinya dengan tadi ya peningkatan bobot rataan ARBT ya, rataan bobot tandan buah segar atau BJR. Nah, itu ada korelasinya. Nah, sekarang kita balik tanya. Saya pernah menghimpun informasi, dulu pernah ada bagian research and development yang datang ke rumah ya. Beliau menggarap berbagai ribuan hektar ya. Saya tanya tentang analisisnya dulu. Biaya yang dikeluarkan per hektar per tahunnya berapa, kemudian pupuknya, volumenya berapa yang diberikan. Ada yang mulai 8 sampai 15 kilogram. Nah, 8 sampai 15 kilogram itu ya, kalau ada yang meragukan kita memberikan hanya 500 gram saja, kita balik tanya saja. Bapak pupuknya berapa? Oh, saya bisa sampai 10 kilogram per pohon per tahun. Baik tanya. Nah, pertanyaannya, apakah yang 10 kilogram atau di atas 10 kilogram itu diserap tanaman semua? Itu balik tanya saja. Sebelum kita nanti jawab apa yang dia tanyakan. Nah, ternyata para ahli sudah menyimpulkan bahwa pemupukan, mau jumlahnya berapapun saja, itu tergantung daripada ya, atau yang diserap tanaman itu hanya 10-30% saja. 10-30%. Sisanya 70-95% atau sampai 10% itu terjadi yang namanya leaching, pencucian hara. Nah, seperti sekarang nih, mungkin di berbagai daerah mungkin sama hujan ya. Nah, ketika kita mau memupuk lahan kelapa sawit yang ada kemiringan, kita tabur pupuk, terjadilah hujan. Yang tadinya harapannya bisa 100% diserap, ternyata terjadilah pencucian tadi. Maka yang bisa menikmati nutrisi tersebut adalah sawit yang ada di bawah, lebih subur. Nah, itu jadi dalam pengaplikasian bukan tidak semuanya diserap karena tadi terjadi pencucian, leaching oleh air hujan. Yang kedua, runoff ini hubungannya dengan pengikisan. Ya, meskipun tidak erosi langsung ya, longsor, tapi pengikisan sedikit-sedikit itu pun sama berpengaruh. Kemudian penguapan, volatilization ini terutama unsur-unsur yang mengandung unsur nitrogen. Nah, kalau agrosawit itu kandungan nitrogennya bukan amonium, tapi berupa senyawa nitrat NO3 yang mudah diserap, mudah terikat oleh tanah. Nanti ada detailnya ya. Kemudian fiksasi tanah. Tidak semua pupuk yang diaplikasi itu bisa dinikmati oleh tanaman. Kenapa? Karena kalau lahan tersebut jenis fosforik merah kuning, jenis tanah apalagi tadi itu litosol, latosolnya ya yang mengandung besi dan aluminium yang tinggi, itu unsur fosfor bisa diikat. Kalau sudah diikat, ya mohon maaf ya, kalau untuk petani mungkin mohon maaf, belum pernah mendetail seperti ini untuk pemahaman materi. Karena faktanya yaitu tadi, jenis tanah itu berbeda-beda. Maka di sini kita harus bisa memberikan edukasi kepada para petani. Bagaimana supaya caranya pupuk itu tidak terikat? Maka harus ada teknologi pembenah tanah. Nanti kan kita detailkan produk agrosawit itu seperti apa. Kemudian persaingan dengan gulma, ini hati-hati. Kita mau aplikasikan pemupukan, mau ditabur sekitar piringan 1 meter radiusnya, tapi itu banyak gulmanya, ya diserap oleh gulma. Dan tanaman yang sering tanah yang sering melakukan budidaya pertanian, itu pun bisa habis. Makanya ini yang disebutkan soil nutrient depletion, penyusutan unsur hara di dalam tanah. Nah, ada yang bertanya, Pak, kalau pemupukan itu hilang 10-30%, diserap 10-30%, yang hilangnya bisa 70-90%, ya ahli yang menentukan.
berdasarkan kajian. Bagaimana dengan agrosawit? Nah, agrosawit itu ada teknologi. Nanti ada detailnya, ya supaya penasaran nih. Nah, kemudian definisi pemupukan sudah jelas lah ya, adalah sebuah proses pemberian tambahan unsur hara, nutrisi, dan lain-lain, baik foliar spray maupun aerosol application. Nah, ini bisa diterapkan di komunitas sawit ya. Kemudian ada lagi tujuan pemupukan jelas untuk meningkatkan kesuburan tanah, menjadikan nutrisi tanaman, mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, sampai meningkatkan nutrisi tanaman. Itu adalah dampak dari tujuan pemupukan ya. Oke. Nah, sekarang saya akan menyampaikan ini dulu ya sebelum masuk ke materi agrosawitnya nih. Jadi inilah Bapak Ibu semua yang sering saya analogikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Makanya nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu hampir sama ya. Analoginya dengan nutrisi yang dibutuhkan untuk manusia. Nah, sebagian besar kita tidak berbicara orang sedang intermittent fasting ya, dengan diet 8 jam tidak makan, tidak, kita sedang tidak berbicara itu. Tapi sebagian besar ini adalah hidangan nasi Padang, semua sepakat. Ya, untuk orang Sumatera Barat ya bersyukur ya punya hidangan yang sangat luar biasa dan digemari oleh seluruh seluruh warga masyarakat ya di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu semua, porsi tertinggi dari hidangan ini apa? Yaitu porsi tertingginya adalah nasi. Nasi adalah sumber karbohidrat. Di pertanian, porsi paling tertinggi dalam nutrien atau nutrisi untuk unsur hara itu adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu paling tinggi porsinya. Porsi yang kedua di hidangan nasi Padang, ini ada yang namanya rendangnya, ada yang namanya apa tuh lauk pauk yang lainnya ya, ada ayam kalio, kemudian ada kikil ya, ada apa lagi daun singkong dan lain-lain ya. Mungkin udah lapar Bapak semua ya menceritakan ini. Ada sambalnya, itulah hara makrosekunder. Kalsium, magnesium, dan sulfur. Kalau dalam satu kemasan NPK ini didominasi oleh hara makrosekunder berupa kalsium dan magnesium, maka pupuk tersebut tidak akan optimal. Pasti akan terikat. Makanya harus berimbang. Jadi formulasi pupuk itu tidak gampang. Nah, kemudian ada lagi yang paling menentukan bahwa hidangan nasi Padang ini enak dan tidak adalah cita rasa, yaitu berupa garam sebagai hara. Kalau di pertanian yaitu hara mikro trace elemennya, TE-nya. Itu yang menentukan. Maka di sini kita bisa menyimpulkan ya. Jadi kalau semua terpenuhi, maka nutrisi ideal setiap komoditas tanaman termasuk kelapa sawit dia akan tumbuh secara ideal. Produk agrosawit sudah lengkap semua. Ada nasinya, ada lauk pauknya, dan ada cita rasanya. Sudah tidak usah ditambahkan pupuk yang lainnya. Nah, inilah gambaran Bapak Ibu semua tentang hara ya. Nah, sekarang kita bahas tentang NPK agrosawit. 12632 ini tadi sudah saya sampaikan adalah hara berupa nitrogen, fosfor, kalium yang sudah dikaji lebih dari 20 tahun dari berbagai jenis tanah yang ada di Indonesia tadi. Yang tadi materi awalnya ada di sana, yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada yang meragukan, kenapa nggak fosfornya kok 6? Ya orang namanya orang beropini, jawab dengan opini saja lagi. Karena kita bisa menyimpulkan produk ini bagus dan tidak setelah kita mencoba. Benar nggak nih formulator meriset ini untuk berbagai jenis tanah? Nah, perlu saya sampaikan. Sampai detik ini sudah menginjak di bulan ke-8 setelah produk agrosawit di launching. Ya, ada yang mohon maaf ya, ada yang kepanasan, ada yang menjadi guru seolah-olah keilmuan kelapa sawit dia saja yang paham. Ada yang menjelek-jelekan. Itulah dinamika kehidupan. Ya wajar, kenapa Wawan tidak buat video tandingan, video ngapain capek-capek? Yang penting kalau kita mau flexing, silakan buat video-video yang bersifat transaksi saja sudah. Karena produk itu ya bisa dikategorikan baik, berkualitas, kemudian omset penjualannya bagus, itu salah satu parameternya adanya repeat order, pembelanjaan ulang. Tingkat pembelanjaan ulang setelah ini diedukasi oleh tim konsultan base farming, kemudian ada formulator juga ikut Zoom meeting dan lain-lain, di situ grafiknya terus meningkat. Dan masih mending kalau katakanlah ini banyak ini pengguna baru, justru yang banyak itu repeat order. Yang tadinya coba 1 karung, 2 karung, ternyata sudah order 1 tronton atau 1 kontainer. Ya, jadi NPK agrosawit 12632 ini adalah formula yang pas, yang hasil kajian. Karena kalau di berbagai jenis tanah unsur
kalium terlalu tinggi di daerah tertentu, ya jenis tanahnya berbeda, itu pun tidak bagus juga. Maka ini formulasi yang pas. Ya, water soluble fertilizer artinya apa? Pupuk yang 100% larut di dalam air. Ya, pupuk yang 100% larut di dalam air. Inilah keunggulan produk ini. Mungkin Bapak Ibu semua saya singgung dikit ya. Ada mungkin jenis pupuk dari luar yang harganya bisa 70.000 per kilo ya. Nah, itu pun sama teknologi water soluble, cuman harganya tinggi. Makanya kalau saya diskusi dengan formulator ya, Wawan, sebetulnya sahabat-sahabat saya adalah penyuplai produsen pupuk-pupuk yang sudah terkenal di Indonesia. Cuman bagaimanapun sahabat-sahabat saya ini penyampaian formulator ya, eh geleng-geleng kepala juga. Kenapa? Gila ini pupuk NPK, teknologi water soluble untuk sawit, harganya terjangkau gitu kan. Nah itu yang menjadi apa namanya, yang sampai sekarang belum ada produsen yang berani menyaingi membuat produk yang sama seperti ini. Karena ini salah satu teknologi pertama di Indonesia yang menggabungkan teknologi water soluble tadi yang mudah larut dalam air, kemudian dengan promosi 12632 untuk berbagai jenis tanah apapun, kemudian yang paling utama kita klaim sebagai high quality fertilizer karena pupuk ini berkualitas tinggi. Apapun yang dilakukan para petani ya dalam melakukan budaya pertanian, tetap mereka ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan produktivitas tan dan buah segar kelapa sawit. Pak, ada nggak kasus tanaman subur tapi buahnya tidak ada? Banyak. Maka hasil akhir yang kita berikan edukasi ini, kemudian gunakan produk agrosawit, ujung-ujungnya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas tan dan buah segar kelapa sawit. Itu yang paling utama. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu semua ya. Ini banyaklah cerita ya. Ini hasil kajian tahun 2020 dari BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini pemetaan kepemilikan kebun sawit perkebunan besar swasta 55,76%. Ini data masih tahun 2020 karena belum ada sensus lagi. Meskipun fakta sekarang sudah nyampe 18 juta hektar. Kemudian perkebunan rakyat yang dikelola oleh rakyat ya atau perorangan, kemudian perkebunan besar negara yang dikelola oleh PTPN sebagian besar. Nah, intinya Bapak Ibu semua ya. Ya, ini ada yang surat-surat dulu, saya hapus dulu. Ya, intinya inilah pemetaan kepemilikan kebun sawit di Indonesia. Jadi kita laksanakan mengalir saja. Pak, bagaimana perkebunan besar swasta? Ada nggak yang pernah order dan lain? Perkebunan besar swasta itu sebagian besar mereka sudah punya pabrik sendiri. Kalaupun ingin kerjasama dengan produsen pupuk, biasanya mereka meminta formulasinya yang dikehendaki oleh riset and development-nya. Maka laksanakan mengalir saja. Nah, di sini kita sudah sebagian pasar sawit kita, pasar agrosawit ini diserapnya perkebunan rakyat. Ya, jadi rakyat itu atau pemilikan yang perorangan tadi ya tidak ribet. Ya tidak ribet. Nah, kalaupun terjadi transaksi untuk perkebunan besar swasta, pembelanjaannya biasanya tidak mungkin langsung pembiayaannya berkali-kali lipat. Nah, itu membutuhkan modal besar juga. Ya, tapi tidak sedikit ya. Sekarang sudah mulai dilirik nih. Itu tinggal nanti tunggu kesepakatan saja lah. Nah, inilah gambaran kepemilikan sawit ya. Kemudian di sini ada lagi Bapak Ibu semua, ya. Nah, hasil dari kajian ya, saya suka mencari informasi update nih dari Info Sawit atau Info Kabar Sawit Indonesia. Itu sangat update. Nah, silakan mau berkunjung di TikTok pun boleh ya, saling support. Nah, hasil riset ini, luasan lahan sawit Indonesia itu sudah tembus di 18,15 juta hektar. Dari ini ya, dari 16,34 juta hektar tadi. Sekarang sudah 18 juta hektar. Produk agrosawit selama 8 bulan ini, meskipun kita punya prestasi sudah di atas 50 kontainer untuk penjualan per bulan, tapi ya inilah Bapak Ibu semua. Kita harus bisa menangkap momentum ya, bagaimana kita pun bisa memberikan juga solusi buat para pemilik kebun sawit ya. Di tengah tadi parameter jenis tanahnya, cuacanya, iklimnya, dan lainnya. Nah, agrosawit inilah yang menjadikan solusi. Makanya semua orang berhak tidak percaya terhadap produk ini kalau belum pernah mencoba. Karena bagus dan tidaknya produk ini setelah kita mencoba. Nah, ini kita pantau ya harga meskipun ada di bawah 3.000 ya, tapi tidak lama. Inilah sebuah konsistensi pemerintah untuk melindungi, memproteksi petani sawit supaya tetap menguntungkan. Ya, karena yang menentukan nanti di hilirnya adalah harga tanaman buah segar kelapa sawit. Ya. Jadi tanaman buah segar kelapa sawit itu Rp3.000 per kilogram saja. Itu sudah untung buat para petani. Ya. Kemudian kalau diekstrak menjadi CPO, ya kalau saya baca
itu sekarang per 1.000 kilogram itu atau 1 ton itu setara 14 juta. Jadi hampir sama dengan Malaysia nih, sawit kita ini. Kalau dulu ketika terjadi adanya mafia yang eh, apa namanya memanfaatkan ya momentum ekspor keluar, sehingga beberapa tahun yang lalu minyak sawit di Indonesia tidak tersedia, gonjang-ganjing zamannya Pak Jokowi dulu. Maka Menteri Perdagangan langsung diberhentikan, kemudian ditangkap tuh orang-orang yang terlibat di sana yang mengatur tidak menyediakan minyak sawit di dalam negeri ya, minyak goreng terutama. Nah inilah gambaran Bapak semua ya. Jadi intinya kalau tiga di atas 3.000 maka petani akan mendapatkan keuntungan di sini. Ya, kalaupun ada pemupukan tetap masih ada selisih ya. Oke. Nah, sekarang agro sawit secara legalitas ini sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Pertanian. Ya, kalau Bapak Ibu semua di situ ada 0103 2025.70 itu artinya 01 itu jadi kode yang depan ini ada 4. 01, 02, 03, 04. 01 pupuk anorganik, 02 pupuk organik, 03 pupuk hayati, 04 pemenah tanah. Jadi kalau kita melihat di situ ada pupuk, dilihat ada kode pendaftarannya 04, berarti pemenah tanah. Nah, kalau ini kategorinya pupuk anorganik tapi ada pemenah tanah. Ada hara makro primer, hara makro sekunder, trace elemen, asam amino, dan hormon zat pengatur tumbuh sudah cukup lengkap semua. Ya, karena memang yang memang diajukan ke Kementerian Pertanian sebenarnya ini pupuk NPK saja. Nah, bagaimana caranya pupuk ini supaya bisa memproteksi konsumen dari kekecewaan? Maka produk ini, agrosawit ini sudah diikat dengan standar nasional Indonesia dan tidak boleh kurang. Kalau kurang, bisa diberhentikan dalam operasionalnya, dalam produksinya. Nanti akan kita detail. Ini kita legalitasnya dulu ya. Nah, kemudian hasil kajian kita ya. Jadi owner Brilliant Beast ini ya atau Base Corporation ini, beliau rajin menginstruksikan jajaran yang di bawahnya untuk mengecek secara mandiri di Sukopindo ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu semua ingin mengecek, jangan diambil 1 karung 10 kilo, diambil 4 comotan, jangan. Jadi ada yang namanya rekomendasi dari formulator atau produsen. Kalau kita mengujikan secara mandiri, itu harus minimal kita ambil di 10 karung atau 1 kintal. 10 karung ini campurkan, kemudian diambil 4-5 titik. Kemudian dicampurkan, kemudian nanti diujikan secara laboratorium, uji kandungan NPK-nya. Ini bulan April, jelas NPK 12632 di sini malah kaliumnya tinggi di atas 32 ya, 34,75%. Kemudian di bulan berikutnya September pun diujikan lagi, ya ternyata 12632 tetap masih ada poin-poinnya lebihnya, itu tetap masih aman. Ya, karena nanti parameternya kalau kita betul-betul sudah bisa menikmati manfaat produk ini, kemudian dilihat dari pelepahnya, peningkatan produktivitas tanam buah hasil kelapa sawitnya, tiba-tiba tidak respon. Nah, bisa jadi ini ada perubahan, tapi inilah ya bahwa aturan ini diikat dengan standar nasional Indonesia dan tidak boleh kurang. Nah, ini sering kita ujikan. Kemudian terbaru di produsen ya bulan Oktober malahan kemarin ya, di bulan Oktober ini bisa kita lihat kandungan NPK-nya ya malahan ini 15,79% nitrogennya ya. Kemudian unsur NPK totalnya 56,83%. Nah, jadi intinya Bapak Ibu semua ya, fosfornya 7,380, kaliumnya 3,33,66. Nah, ini sudah di atas. Artinya di situ masih ada toleransi ya. Ya, toleransi kalau lebih ya malah bagus, kalau kurang yang tidak boleh. Dan jelas salah satu bentuk Bapak Ibu semua komitmen perusahaan ya untuk memenuhi ketersediaan hara ideal ya yang memang diajukan ke Kementerian Pertanian bahwa produk agrosawit itu komitmen di 12632 dan tidak pernah kurang sedikit pun yang sudah kita ujikan berkali-kali. Jadi selama 8 bulan ini sudah diujikan 3 kali ya tidak ada masalah. Ya, nah itu. Kemudian di sini ada lagi apa sih agrosawit? Ya tadi agrosawit adalah pupuk atau pupuk premium ya, water soluble fertilizer, pupuk yang mudah larut dalam air. Apa pembuktian mudah larut dalam air? Silakan Bapak Ibu semua ambil 200 ml air dalam air cup ya, kemudian masukkan 1 sendok makan, campurkan. Itu hitungan 3 jam bening semua. Artinya pupuk larut dalam air 100% larut dalam air. Itulah water soluble. Nah, teknologi pertama di Indonesia untuk pupuk NPK yang diarahkan ke sawit dengan teknologi water soluble ini baru pertama. Makanya kenapa
ya. Karena kalau kita ingin menjadi orang luar biasa harus menjadi terdepan dan harus menciptakan produk di atas yang biasa. Maka produk ini belum ada saingannya. Nah, yang menjadi panas dingin ya kompetitor yang tadi sudah nyaman menggunakan pupuk ini setelah ada agrosawit beralih. Ketika diuji coba hasilnya bagus, ketagihan. Nah, cirinya produk bagus. Maka dari itu, inilah definisi daripada pupuk agrosawit diperkaya dengan kandungan berupa unsur hara ya yang dibutuhkan tanaman, baik untuk meningkatkan fungsi akar, batang dan daun ya, kemudian fase vegetatif oke, fase generatif oke. Jadi ini di nursery, di pembibitan, di tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan ini oke semua ya. Yang intinya adalah mengandung zat pengatur tumbuh dan pemenah tanah sehingga mampu meningkatkan produktivitas TBS kelapa sawit ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ini kandungannya ya, tadi sudah disampaikan ya meskipun apa namanya kandungan sudah cukup lengkap, tapi yang kita bisa publikasikan ya tadi itu ya. Nah, senyawa hara makrosekundernya berupa magnesium oksida ya, ini unsur magnesium yang mampu meningkatkan pH di dalam tanah. Kemudian zat pengatur tumbuhnya ada asam amino ya sebagai bahan dasar zat pengatur tumbuh. Kemudian ada asam humat ya. Nah, inilah gambaran Bapak Ibu semua tentang keunggulannya sekarang. Keunggulan pupuk NPK Grocery itu sebetulnya ada 5. Satu lagi adalah satisfaction garansi ya. Yang paling utama untuk melindungi, memproteksi konsumen dari penggunaan produk ini yang paling utama adalah sudah berstandar nasional Indonesia. Bisa dicek. Makanya kemarin ada informasi ya, pabrik pupuk di Solo ditutup karena ada disomasi oleh petani. Kok berubah ketika aplikasi tidak respon ke tanaman. Akhirnya lapor ke polisi yang berwajib, kemudian diusut, ternyata dicek, ternyata benar, tidak sesuai, langsung ditutup. Nah, kalau untuk produk agro sawit ini tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena produsen pun ingin usahanya memang betul-betul mendapatkan keberkahan, maka harus komitmen terhadap SNI ini, yang 12632 tadi NPK-nya. Makanya keunggulan produk ini yang pertama sudah berstandar nasional Indonesia. Yang kedua, faster absorption ini, inilah Bapak Ibu semua, materi yang dari awal saya sampaikan sampai detik ini, apapun jenis tanahnya, yang dibutuhkan itu adalah teknologi. Ketika kita mengaplikasikan pemupukan karena jadwalnya ada pemupukan di musim kemarau, pupuk kita ini sudah tidak lagi harus menggunakan air. Karena ada teknologi faster absorption yang disebut water soluble tadi, sehingga kemampuan pupuk tersebut bisa mengikat air di tanah dan di udara, sehingga pupuk tersebut sudah berupa larutan yang siap saji untuk meristem perakaran. Itu bedanya. More cost efektif, antara efektif dan efisien, efisien penghematan biaya, efektif, tepat guna, tepat sasaran, bisa meningkatkan hasil. Ini garansi yang ketiga. Yang keempat, complete nutrient supply, karena unsur hara ini sudah cukup lengkap. Ya, unsur hara ini sudah cukup lengkap. Kemudian yang kelima, kalau di kemasan ada ya, satu lagi, satisfaction garansi, garansi kepuasan. Jadi produsen sampai membuat satisfaction garansi itu artinya apapun, siapapun saja yang berjualan, baik itu barang dan jasa yang dicari oleh konsumen adalah tetap kepuasan. Satisfy kepuasan, dan alhamdulillah produk ini saya sampaikan sampai detik ini tidak ada yang komplain sedikit pun, alhamdulillah. Ya, oke. Nah, kemudian cara aplikasinya cukup mudah. Ada yang ditanam dari 25 cm dari pangkal pohon, kemudian ada yang ditabur 1 meter radiusnya ditabur. Syaratnya terbebas dari gulma. Gulma apa? Rumput. Rumput apa? Gulma. Jadi gulma itu rumput itu gulma, tapi gulma belum tentu rumput. Sering saya menganalogikan kalau saya punya tanaman genjer, ditanam sengaja, dulu ada ekspor ke Jepang tuh rame genjer, kemudian muncul yang namanya padi. Ya jelas, gulma itu, padi itu jadi gulma karena memang tidak ditanam tumbuh di situ kan. Nah, maka di sini gulma itu, rumput itu sudah pasti gulma, tapi gulma belum tentu rumput. Banyak padi pun bisa jadi gulma. Jadi intinya tumbuhan yang tumbuh sekitar tanaman yang dibudidayakan, yang tidak dikasih petani itu namanya gulma. Maka itu harus bersih. Kemudian cara pertama ini yang ditanam ini adalah supaya tanah tidak tercuci ya. Ketika ada di aplikasi di tanah pasang surut, ya pasang surut itu kadang tergenang, kadang tidak. Nah, ini cara aplikasinya harus ditanam. Kalau yang tidak terkena pasang surut bisa ditabur saja langsung. Apalagi tanahnya basah jauh lebih bagus. Karena tanah kemarau pun kering, kita bisa tetap aplikasi produk agrosawit. Ya, nah, itu keunggulannya. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu semua ya, nah ini ada salah satu cara pengaplikasian ya. Cara pengaplikasian. Nah, ini jenis agrosawit ya.
Jadi ketika awal diproduksi ya warna seperti ini. Kalau sudah masuk kemasan ada kadang ke abu-abuan biru muda, birunya biru biru ini ya. Karena memang ya itulah proses ya, proses kimiawi yang ada di dalam kemasan, tapi tetap tidak mengurangi daripada khasiat dan manfaat produk agroset itu sendiri. Nah ini kita bisa lihat. Ini katakanlah sawit ya yang sudah berumur 8 tahun. Nah, ini cara aplikasinya bisa ditabur karena dosis dari setengah kilo tadi ya bisa ditabur 1 meter apa 1 meter radius 1 meter sekeliling pangkal pohon. Nah, ya ini cara pertama ya kalau lahan ini tidak sering tergenang air pasang surut. Nah, ini cara pertama. Nah, kemudian cara kedua, kalaupun kita mau mengaplikasikan cara kedua, boleh nggak Pak tidak terkena pasang surut tapi kita aplikasi cara kedua? Boleh, silakan. Dua-duanya ini tingkat volatilation-nya berbeda dengan urea. Ya, kenapa? Kalau urea itu ya jelas, amonium itu jelas kalau nitrat, senyawa nitrat ini, NO3 ini jauh lebih mudah diserap, mengikat air sehingga mudah diserap oleh tanaman. Nah, ini cara kedua. Masuk ya. Nah, setelah diaplikasikan, misalkan dosisnya TM1 8 tahun. Nah, ini cukup setengah kilo atau 250 gram per titik ya. Yang penting dosisnya adalah 500 gram per pohon, setelah itu tutup. Ini cara aplikasinya ya. Oke, nah sekarang tadi sudah saya sampaikan pengenalan produk, cara aplikasi, nah kinerjanya. Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua melihat ada di media sosial ya, di TikTok atau di mana yang menjalankan produk ini, ya itulah namanya dinamika kehidupan. Terkadang benar nggak yang disampaikan ini? Ya logikanya begini. Bagaimana mungkin kita bisa tahu produk ini bagus dan tidak, tapi kita sendiri belum pernah mencoba. Yang adalah berkuar-kuar membanding-bandingkan. Maka alangkah bijaknya, kalau Bapak Ibu semua ingin lebih yakin, karena sering saya sampaikan, Bapak Ibu semua berhak tidak yakin terhadap produk kami, terhadap produk agro sawit ya. Apalagi yang baru belajar atau baru mengenal Brilliant Bees ini ya, berhak tidak percaya. Karena memang belum pernah mencoba kan. Nah, supaya lebih percaya silakan. Punya lahan berapa, mau ambil paket yang mana, silakan. Nah, ini ternyata ada teknologi. Ingat teknologi itu diciptakan tanpa kesempatan banyak orang, teknologi diciptakan mampu menebar manfaat untuk orang lain, dan teknologi diciptakan ya selain tadi menebar, kemudian bisa memberikan atau mempermudah kinerja untuk manusia. Nah, produk agrososial itu kayak apa? Syarat akan teknologi. Apa salah satu buktinya? 500 gram bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ideal. Karena tadi kita tidak membuang-buang pupuk, ya diaplikasikan ya sesuai dengan kebutuhan nutrisi tadi. Dan respon tanaman luar biasa. Karena yang sekarang dibutuhkan adalah teknologi. Bukan volume semakin banyak, semakin bagus, tidak. Nah, maka sering saya sampaikan, di kinerja produk agrosawit ini, yang pertama ada teknologi yang tidak bisa terdeteksi oleh laboratorium. Ketika kita aplikasikan, mau ditanam, mau ditabur, disitulah unsur hara akan meningkat. Pertanyaannya, dari mana unsur hara tersebut? Nah, ini kan kalau tidak dicoba, nggak bakal tahu. Jadi unsur hara yang bisa meningkat tadi, karena memang kandungan yang ada di pada agrosawit itu sudah memang ideal, ya sudah tersedia secara ideal. Yang kedua, di sini ada teknologi pembenah tanah yang mampu memanfaatkan, yang mampu melepas ikatan pupuk-pupuk yang sebelumnya diaplikasikan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh sistem perakaran menjadi nutrisi terbaik lagi untuk tanaman. Itu teknologi itu yang tidak bisa terdeteksi oleh laboratorium. Hanya tanaman yang bisa menikmati itu semua. Nah, itu kinerjanya. Makanya pengusaha dari Malaysia kemarin hadir, saya dampingi, ya mohon maaf ya geleng-geleng juga karena teknologi pertama tadi ya. Jadi penasaran karena memang teknologi apa? Kalau kita ingin jago di pemasaran, kita harus buat penasaran orang dulu. Dari penasaran itu jadi akan menjadi pemasaran. Nah, setelah bingung, ragu-ragu, arahkan untuk mencoba. Gitu ya. Nah, kemudian pengenalan produk, cara aplikasi, kinerja sudah saya sampaikan, sedikit saya kinerja tadi. Kemudian yang keempat, analisis biaya. Betulkah produk agrosawit ini harganya terjangkau? Nah, sebelum terjangkau dan tidaknya, kita harus mengenal dulu Bapak Ibu semua ya. Jadi, cara menghitung kebutuhan agrosawit ini, pertama kita harus tahu dulu berapa jumlah populasi ya kebun sawit dalam luasan 1 hektar itu ada berapa pohon. Nah, biasanya itu ditentukan dari jenis pelepah panjang, pendek, dan menengahnya. Kalau pelepah panjang kapasitasnya 120 pohon per hektar. Kemudian kalau pelepah menengah 130 sampai 136 pohon per hektar. Kalau pelepah pendek itu kapasitasnya bisa 150 pohonan. Nah, ini pun yang akan menentukan berapa kebutuhan
pupuk agrosawit dalam luasan 1 hektarnya. Jadi kalau Bapak Ibu semua, kita melihat mentor-mentor yang hari ini panen duit, karena memang sekarang tagline kan kalau Alkabes, Alkali is the best farming, lahan subur, petani makmur. Nah, kalau agrosawit, kita dari tim sudah sepakat, agrosawit, panen duit, gitu kan. Ya biasa kalau yang orang yang tidak suka pasti meriang mendengar itu. Karena memang alhamdulillah, dari adanya agrosawit itu sudah banyak leadernya yang menikmati selisih margin konvensional saja, itu bisa dinikmati. Ada yang 25 juta per kontainer, ya ada yang di atas itu. Yang penting kita harus bisa memberikan harga terbaik nantinya ya buat para petani ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan populasi, ada lagi tentukan stadia umur tanaman. Apakah masuk TM1 kah, TM2 kah, TM3 dan TM4. Nah, kalau misalkan kita sudah menentukan, maka masuk ke halaman berikutnya. Di TM1 4-8 tahun dosisnya 2 kg per pohon per tahun. TM2 hanya 2.500 gram atau 2,5 kg. TM3 14-20 tahun 3.000 gram atau 3 kg. Dan TM4 3.500 gram per pohon per tahun 3,5 kg. Nah, karena ada catatan aplikasi per 3 bulan sekali, berarti 1 tahun 4 kali aplikasi, maka 2.000 dibagi 4 kali aplikasi, 500 gram 1 kali aplikasinya. Yang TM2, 2.500 gram dibagi 4 kali aplikasi, 625 gram. Yang ketiga, 3.000 gram per pohon, per aplikasinya 750 gram. Yang T4, 3.500 dibagi 4, 875 gram. Itu cara aplikasi, tidak ada yang sampai 1 kilo. Pak, penasaran saya kalau misalkan TM1 saya kasih 1 kilo, overdosisnya nggak bakalan overdosis. Mau 1 karung pun nggak bakalan overdosis. Yang kita cari adalah efisiensi biaya. Kalau setengah kilo saja udah cukup memenuhi kebutuhan nutrisi ideal, sama seperti halnya para astronot, para penjelajah antariksa, mereka yang mereka bawa itu kan bukan berupa makanan berat, tapi makanan yang berupa kapsul yang bisa memenuhi kebutuhan kalori, baik energi maintenance-nya, energi untuk aktivitasnya, nutrisinya itu sudah terpenuhi. Maka itulah teknologi. Yang ketika seseorang menemukan makanan berupa kapsul untuk para astronot, sampai sekarang tidak ada yang pernah komplain, karena itulah teknologi yang memang tidak bisa diperdebatkan. Nah, produk agrosawit ini syarat akan teknologi tadi. Ya, hanya setengah kilo saja 1 kali aplikasi. Ini ya. Kemudian berikutnya lagi, ini salah satu penghitungan. Nah, ini yang paling harus saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu semua ya, perlu saya sampaikan. Jadi, ini ada contoh hitungan. Di sini ada 120 pohon per hektar. Kemudian stadium umur tanaman TM1 4-8 tahun yang mau kita aplikasikan. Dosis per pohon per tahun 2.000 gram per pohon per tahun atau 500 gram per aplikasi. Aplikasi pertama 500 gram kali 120 pohon setara 60 kg per aplikasi per hektar. Berarti 60 kg kali 4 kali aplikasi totalnya 240 kg. 240 kg dibagi 10 kg per sak, itu total 24 sak. Nah, sekarang penentuan harganya. Jadi di perusahaan Brilliant Bees ini, penentuan harga itu ya bagi siapa saja yang sudah menjalin kemitraan dengan Brilliant Bees, maka di situ ya para mitra ini memiliki hak untuk mendapatkan harga spesial setara 250.000 per sak. Itu masih di gudang. Kalau yang didistribusikan di Bandung masih ada di Bandung, belum nyampe ke Kalimantan, belum nyampe ke Sumatera. Harga ini harga repeat order namanya, harga pembelanjaan ulang. Nah, di pasaran tidak mungkin ya para mentor, ya para leader dapat harga spesial dari perusahaan 250.000 ini per saknya dijual lagi 250.000 sak, 250.000 per sak. Tidak mungkin. Ya paling tidak 300 ribuan. Karena di situ ada biaya angkut, ongkos kirim yang membedakan. Ya. Nah, kenapa saya memberikan harga spesial ini? Karena ini harga untuk kemitraan. Jadi Bapak Ibu semua kalau di daerah menemukan agrosawit ini sampai 375.000 sampai 400.000 itu terlalu tinggi. Maka lebih baiknya bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah menjadi mitra, yang belum, yang sedang belajar, sama-sama belajar, saya sarankan silahkan ya lebih baik mengambil paket supaya harganya terjangkau. Bahkan perusahaan sudah memberikan kalau ingin dapat harga spesial lebih baik order 1 kontainer. Nah, harga repeat order yang per saknya bisa 250 ribuan. Ya, jadi 1 kontainer itu 625 juta, tambah ongkos kirim 20 jutaan, 645 juta dibagi 2.500 sak,
per kontainernya setelah 258.000 itu HPP nyampe di tempat. Tapi syaratnya apa? Ya tadi harus kita bergabung di kemitraannya Brilliant Beast ini. Ya, jadi kalau misalkan yang belum bergabung mendapatkan harga ini bisa atau tidak? Ya tidak bisa. Karena ini perusahaan ini adalah perusahaan direct selling yang menjual produknya langsung ke para resellernya. Nah, itu syaratnya ya. Nah, ini pun sama Bapak Ibu semua ya, kalau kita lihat TM2 ya, sama seperti ini, selisihnya jauh lah ya, TM3, TM4. Nah, bahkan kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, ini materi terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ada yang membanding-bandingkan, wah ini agro sawit mahal, 10 kilo 250 sampai 300 ribu. Sedangkan NPK 16-16 800 ribu dapat 50 kilo. Nah, secara perbandingan 20 pohon untuk TM1, agro sawit katakanlah 300 ribu itu bisa untuk 20 pohon karena dosisnya 500 gram, yang 50 kilogram pupuk NPK 16 bisa untuk 20 pohon juga. Nah, kira-kira terjangkau yang mana harganya? Tetap agro sawit. Maka Bapak Ibu semua harus menentukan harga ini supaya betul-betul produk ini mudah diserap oleh pasar. Saya pastikan siapa saja yang menjual harga di atas 350.000 itu pasti akan terkena seleksi alam, tidak akan dilirik. Ya, makanya di sini kita harus betul-betul memberikan harga yang betul-betul bisa terjangkau. Maka saran dari saya supaya petani yang baru mau menggunakan, silahkan gabung di kemitraan dan silahkan membeli paket. Mulai dari first order dulu, kemudian nanti paket repeat order supaya harganya terjangkau. Ya, kenapa saya cantumkan harga 250.000 di sini? Karena itu harga yang memang disediakan oleh perusahaan setelah menjalin kemitraan. Nah, cuma ya tadi kalau misalkan itu hitungannya di gudang atau di kantor pusat, nah sudah nyampe di Sumatera, ya pasti ada perubahan karena ada ongkos kirim di situ. Ya, kayak itu ya. Nah, jadi kalau dibanding-bandingkan, tetap produk itu jauh lebih terjangkau. Pak, bagaimana kalau haters membanding-bandingkan harga? Ya namanya orang. Karena rumus konsep ilahiyah itu, ketika seseorang menanamkan kebencian di dalam hati, ya segumpal daging ini, di situ sama sekali tidak akan menemukan kebenaran. Jadi yang ada adalah benci aja terus, karena ayatnya fi qulubihim maradha fajadahumullahu maradha. Ketika ada seorang memiliki kebencian, penyakit hati akan terus ditambah. Maka kita abaikan saja. Kalau mau buat video, video flexing transaksi saja. Lalu sekarang sudah banyak ya, yang panen duit, ya orang lain sedang nyinyir, kita panen duit jelas. Karena memang faktanya produk kita ini alhamdulillah mudah diserap oleh pasar. Ya, nah kalau kita lihat di sini Bapak Ibu semua, ini di distribusi pemenangan seperti ini sudah banyak. Ya, yang kita lihat, yang order satu karung, yang dua karung, uji coba, dilihat 3 bulan, oh hasilnya bagus, akhirnya beli satu truk, satu kontainer, itu ada cerita seperti itu ada. Ya, mustahil produk ini dibeli lagi kalau tidak ada manfaatnya. Ya, apalagi grafik dari ketika ini di launching 8 bulan sebelumnya, sekarang sudah masuk ke 8 bulan, terus nanjak penjualan. Nah, Bapak Ibu semua yang belum mengambil kesempatan momentum ini, silahkan ambil kesempatan. Apalagi yang kita tinggal di Bandung, di Jabodetabek yang tidak ada kelapa sawit, ya harus keluar daripada zona nyaman. Ya, itu ya. Nah, kalau kita lihat ya aktivitas seperti ini ya sudah biasa. Jadi satu kontainer ini kapasitasnya bisa 2.500 sak atau 25 ton. Penjualan sudah di atas 50 kontainer, hitung saja. Ya, sudah di atas 1.000 ton ya. Atau 1 juta kilo ya. Nah, ini gambarannya seperti ini Bapak Ibu semua ya. Jadi hal-hal kecil semacam ini ya, ini divideokan. Nah, ini alhamdulillah Sawit. ya. Yang Jadi orang-orang yang memang yang tidak sawit, suka dan lain, yang sawit, ya sudah buahnya kecil yang mencapai sendiri nanti. Nah, solusinya nah. Ini faktanya ya, hasil distribusi NPK Agro. penjualan produk agro sawit ya. Nah, ini pun sama ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu semua ya, ada video terakhir sebelum masuk waktu zuhur. Nah, ini ada salah satu testimoni ya, agro sawit. Ini tanggal 12, mohon maaf ya, tanggal 14 bulan April 2025. Kemudian tim ini mendatangi petani yang warna baju biru muda ini yang sebelah pakai kaos itu di bulan Juli. Jadi setelah 3 bulan aplikasi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari dari video ini? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Tanggal berapa kemarin Pak aplikasinya Pak?
Nah, ini ada tanggalnya ya, 14 bulan April 2025. Ini ini ya, di Paku ya, di. Nah, setelah diaplikasikan, tepat di bulan Juli ya, ini karena video ini dibuat di bulan Juli. Nah, beliau menyampaikan, jadi kalau petani sawit melihat pupuk ini bagus dan tidak, setelah 3 bulan pengaplikasian, kita jangan lari dulu ke buah dulu lah, karena ada yang ada buah, ada yang tidak dulu ya, karena ada yang bisa dipanen, ada yang belum. Nah, dari 3 bulan ini, dampak dari vegetatif yang bisa dilihat, itu adalah pelepah itu pada melengkung semua. Itu cirinya, cikal bakal bunga jantan betina akan muncul. Bisa dilihat? Ya, ini sawit, di aplikasi agrosawit 3 bulan yang lalu, kemudian kita bisa lihat. Nah, lihat pelepahnya. Ya, pelepahnya hijaunya cukup ideal, tidak terlalu pekat dan tidak terlalu muda juga, karena itu kebutuhan untuk fotosintesis. Kemudian semua pelepahnya membuka semua. Jadi kalau Bapak Ibu semua pemilik kebun sawit, ya petani sawit, sudah tahu respon tanaman itu baik, bagus itu setelah diaplikasikan pupuk, maka pelepah itu akan membuka. Nah, ini bisa dilihat ya. Tuh, lihat rata-rata pada melengkung semua, membuka semua. Ya. Pada membuka semua. Nah, kemudian petani yang menggunakan kaos warna biru muda pun menyampaikan. Nah, sama seperti tadi ya. Misalkan ini ada buah kelapa sawit umurnya 3 bulan. Kemudian diaplikasikan agrosawit karena ada siklus pemanenan 2 pekan sekali ya. Kemudian di situ nanti ada kesimpulan. Dari 2 hektar lahan yang diaplikasi agrosawit yang sudah produktif tadi ya, yang tadinya 1,5 1,6 ton saja, berarti 800 kg saja per hektar, karena ini ada 2 hektar. Kemudian setelah aplikasi agrosawit ada kenaikan 1 ton. Jadi dapat 2,5 sampai 2,6 ton. Ya. Jadi jangan beranggapan pupuk baru diaplikasikan 3 bulan sudah panen, karena buahnya memang sudah tersedia. Kalau dari awal ya jelas. Tuh, coba ya lihat sampai melengkung seperti itu. Inilah testimoni. Ya, Bapak Ibu semua, tadi ya silahkan untuk menambah keyakinan, alangkah baiknya silahkan dicoba. Oh Pak, saya mau nyoba 100 hektar, boleh silahkan. Ya, Pak ada garansi enggak? Tadi sudah ada satisfaction garansi itu sudah ada di kemasan. Dan sampai detik ini alhamdulillah tidak ada yang komplain. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu semua. Nah ini ya, kita lihat dulu ya. Beliau menyampaikan, lahan ini ada 2 hektar yang sudah produktif ini, panen 1,5 sampai 1,6 ton. Berarti kan 750 sampai 800 kg per hektarnya. Ya, setelah diaplikasi agrosawit, karena memang tadi ada buah-buah yang memang masuk kategori yang sudah 3 bulan ya, yang sudah siap dipanen. Di sini naik menjadi 1 ton, naik 1 ton. Jadi 2,6 ton. Bahkan nanti akan saya lengkapi lagi ya, berbagai data yang hasil laporan. Ada informasi ya, dari 2 hektar tembus 5 ton. Nanti akan kita lengkapi data-datanya ya. Tapi alhamdulillah sudah ada laporan. Kemudian nanti akan kita publikasikan di program Zoom training atau di acara apa saja untuk lebih meyakinkan. Ya. Karena inilah faktanya Bapak Ibu semua ya. Pupuk kita ini bisa diaplikasikan dari berbagai jenis tanah apapun. Dan yang paling utama ya, alangkah bijaknya ya, jangan terlalu berkomentar macam-macam, lebih baik dicoba saja. Ya. Kalaupun misalnya tidak ada keyakinan, ya wajar karena memang belum mencoba. Nah, setelah dicoba baru kita simpulkan. Tuh ya, sek rasio bunga jantan betina seimbang. Jadi bunga jantan itu penting juga untuk pembuahan. Kalau tidak ada bunga jantan tidak akan ada penyerbukan ya. Ya, baik Bapak Ibu semua, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai produk agrosawit ini ya. Nah, ini kita pun sudah menyediakan brosur ya. Nah, jadi langit cerah sahar.